Kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan kita zakat fitrah ini. Untuk apa? Untuk membersihkan orang yang bersiam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia din. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa man tabi'asa ila yawma tabatun amma ba'. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Kembali kita ngambil pembahasan kita tentang zakat al-fitrah. Zakat fitrah ini telah diwajibkan Nabi SAW, yaitu di bulan suci Ramadan. Tapi sebelum kita ngambil zakat fitrah, ada zakat-zakat yang mana Allah juga telah mewajibkan di dalam Al-Quran. Terutama zakat yang diwajibkan, yaitu ada 8 asnaf yang menerimanya. Yang kedua, ikhwatul iman, zakat tatawwa, infak sedekah yang kita menginfakkan setiap hari. Kapan saja waktunya boleh. Mau orang itu kaya atau orang itu miskin pun, selagi dia menginfakkan untuk kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan itu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 3. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada ghaib. Kepada ghaib yang mana sudah dijelaskan Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Amarna Allah an na'budul ghaib wa laysa na'lamul ghaib. Kita diperintahkan Allah menyembah yang ghaib, bukan mencari yang ghaib. Ini banyak penjelasan dari Nabi SAW tentang yang ghaib ini. Yang kedua, ikhwatul iman, menegakkan salat dan menginfakkan harta yang telah diberikan Allah SWT. Ini namanya sedekah tatawwa. Sedekah yang kita lakukan untuk kebaikan, tatawwa namanya. Yang kedua, kata Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah 215. Ba'da a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqu. Qul ma anfaqtum min khairin faliwalidin wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, apa yang kita keluarkan sesuatu yang baik? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang baik kita berikan kepada kedua orang tua dan kepada kerabat, miskin, yatim dan ibn sabil. Apa-apa yang kita keluarkan itu, kebaikan itu, Allah Maha mengetahui dan Maha memberi, Maha membalaskan lagi apa yang telah kita keluarkan. Ini yang namanya sedekah tatawwa. Dan kapan saja, amma sedekatul wajib di dalam surat At-Taubah. Ini yang telah diwajibkan Allah SWT, surat Taubah ayat 60. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Ayat ini menjelaskan bahwa ini adalah zakat yang wajib, yang telah diwajibkan Allah SWT. Kalimat ayat yang akhir itu, faridatan minallah, diwajibkan dari Allah SWT. Maka ahli ilmu Nabi SAW menjelaskan kesepakatan dalam hadis itu bahwa ini zakat, yaitu harta, mal, zakat zira'ah, pertanian, zakat hewan, ya, zakat binatang ternak. Kalau sudah cukup dalam asnafnya, yaitu haul, maka hendaklah dia mengeluarkan. Kalau mal itu 2,5% atau ada yang 5% dan selanjutnya. Maka itu diwajibkan Allah SWT. Siapa yang menerimanya? Ada 8 asnaf. Pertama, orang fakir, orang miskin, al-amilina, dan orang mu'allaf. Qulubuhum, ini adalah orang sudah terketuk dengan Islam dan dia sudah ingin mau masuk Islam. Jadi sudah pemahaman Islamnya sudah ada. Kalau dia miskin kita kasihkan. Dan siapa lagi? Membebaskan budak yang dipenjara atau yang ditahan. Dan juga orang yang rugi dalam berniaga. Dan juga di jalan Allah. Dan
kekurangan ongkos ibn sabil ini, dan itu diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas ini adalah zakat fitrah, zakat yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan, yaitu zakat dari makanan pokok, apa-apa yang kita makan. Kalau di Timur Tengah itu makanannya korma, gandum, kismis, tapi kalau di Indonesia beras. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan dari Abdullah bin Umar, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, qal, anna Nabi SAW farada zakat Ramadan sa'an min al-tamar wa sa'an min al-sa'ir ala abd wal hur wal zakara wal untha wal saghir wal kabir min al-muslimin. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW mewajibkan kita zakat fitrah, yaitu yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan untuk membersihkan siam kita. Min ajli tatahhar as-saim. Untuk membersihkan siam yang kita, ada kesalahan dalam siam kita dari pagi sampai terbenamnya matahari. Kalau di situ ada kesalahan-kesalahan yang tidak membatalkan siam kita, supaya kurang-kurang pahala itu, dengan zakat fitrah itu membersihkan siam kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengeluarkannya? Yaitu budak yang tidak bebas, yang bebas, laki, perempuan, besar, kecil dari muslimin. Ini hadis di dalam Abdullah bin Umar menjelaskan. Di dalam riwayat Abu Daud Sajistani, Ibn Majah dan Darul Qutni, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat al-fitr tuhratun lis-sha'im. Kata Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita zakat fitrah ini. Untuk apa? Untuk membersihkan orang yang bersiam. Minal laghu war rafath, dari ucapan yang tidak berguna dan juga omong-omongan yang jorok. Maka ikhwatul iman, di dalam kita bersiam, kita harus menjaga ini. Ada orang bersiam, dia tanpa dia sadari, dia sudah ngomong yang tidak berguna, sudah melihat sesuatu yang jorok, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka tinggalkan. Apalagi kita lihat di media elektronik ini paling banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggalkan itu ikhwatul iman. Dan dilanjutkan Nabi SAW hadisnya, ta'matun lil masakin, memberi orang-orang yang miskin. Di sini kalimat ta'matun minal masakin, bahwa di situ kita keluarkan dari makanan pokok. Imam Syafi'i lebih mengutamakan dari makanan pokok. Makanan pokok itu kita keluarkan, kalau di Indonesia yaitu beras. Sa itu ada 4 mud. 4 mud itu kalau kita ambil 1 mud dengan 1 genggam itu, cukup untuk makan 1 hari. 4 mud ini. Jadi 1 sa 4 mud. Kalau ditakarkan dengan uang, boleh. Pendapat Imam Abu Hanifah, nanti kalau di negeri kita dari pemimpin yang sah telah memberikan penjelasan bahwa dikeluarkan misalnya zakat fitrah 3 kilo atau 3 kilo setengah sesuai dengan apa yang kita makan dan diuangkan sekian-sekian. Itu boleh. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Tidak bermasalah. Tapi ada yang ahli ilmu yang lain bilang tidak. Hendaklah dia dikeluarkan dengan makanan pokok. Sama saja ikhwatul iman. Dan dikeluarkan ikhwatul iman itu juga sebelum salat Idul Fitri. Di dalam hadis ini nyambung lagi kata salam. Maka Nabi SAW, man adaha qabla salatul id, fahiya sadaqatan maqbulah. Wa man adaha ba'da salatul id, fahiya sadaqatan min sadaqah. Barang siapa yang mengeluarkan sebelum salat id, salat Idul Fitri, yaitu sebelum imam naik dari musallanya, maka zakat fitrahnya diterima oleh Allah SWT. Tetapi kalau yang mengeluarkannya sesudah salat Idul Fitri, maka dia dianggap sedekah biasa saja. Maka ikhwatul iman, kita keluarkan boleh. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang lain semua, Imam Syafi'i mengatakan masuk bulan Ramadan sudah boleh kita keluarkan. Dan ada yang mengatakan 15 bulan Ramadan, pertengahan Ramadan tidak ada masalah. Abdullah bin Umar mengeluarkan yaitu zakat fitrah ini qabl biyom atau biyomin yaumil id. Abdullah bin Umar mengeluarkan zakat fitrah ini 1 atau 2 hari sebelum lebaran. Boleh kita keluarkan. Lebih cepat, lebih baik ikhwan. Boleh kita keluarkan ikhwatul iman sebelum lebaran 1 atau 2 hari. Dan memang betul ada hadis yang menjelaskan Nabi SAW, afdalu qabla salat Idul Fitri atau ba'da salat al-fajr. Memang waktu afdalnya itu dikeluarkan sebelum
yaitu salat Idul Fitri setelah terbitnya fajar atau sesudah salat subuh. Tidak masalah. Tetapi untuk kita menjaga ikhwatul iman, hendaklah kita berhati-hati, keluarkan 1 atau 2 hari sebelum Lebaran atau seminggu sebelum Lebaran. Ini adalah zakat fitrah khusus mengenai puasa yang kita tegakkan puasa ini supaya puasa kita bersih, diterima oleh Allah SWT dari ucapan-ucapan atau perkataan yang tidak berguna. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini diterima oleh Allah SWT dengan kita mengadakan zakat fitrah, kita keluarkan. Semua harus mengeluarkan. Andai kata ada bayi yang lahir di hari Lebaran, ahli ilmu mengatakan tetap dia mengeluarkan sebelum matahari terbenam di Lebaran pertama. Jadi malam lebarannya begitu matahari sebelum terbenam, ketika ada bayi yang lahir, dia diwajibkan untuk mengeluarkan. Tapi kalau sudah terbenam matahari masuk hari yang kedua, maka tidak memiliki kewajiban. Maka kita jaga ya ikhwatul iman. Mudah-mudahan dengan zakat fitrah ini kita memberikan kebaikan kepada orang fukara dan miskin. Begitu juga orang miskin juga mengeluarkan kepada orang yang miskin juga. Dan mudah-mudahan dengan ikhlas kita mengeluarkan zakat fitrah ini, amal ibadah siam kita, Ramadan kita diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.